Setelah Ivan berhasil menipu Aurel bersama dengan temannya itu, Ivan pun memuji Aurel jika Aurel baik sekali. Ivan katakan jika Aurel adalah wanita yang paling baik yang pernah ditemui oleh Ivan. Ivan takut tak bisa melunasi hutangnya kepada Aurel. Ivan pun berjanji jika kerja lebih keras lagi. Aurel katakan kepada Ivan jika Aurel ikhlas membantu Ivan dan minta Ivan tidak memikirkan itu lagi. Ivan katakan sangat beruntung sekali kenal dengan Aurel. Ivan pun bakal bantu Aurel untuk pulang ke rumahnya. Teman Ivan pun merasa kasihan kepada Aurel jika Aurel beneran bucin kepada Ivan. Aurel tidak sadar bagaimanakah Ivan yang sebenarnya. Rianti pastikan kepada Gisel jika Gisel telah izin kepada Aditya. Rianti tanyakan kepada Gisel tentang cat kukunya itu. Rianti katakan kepada Gisel jika Rianti trauma melihat itu dan punya kenangan buruk tentang cat kuku itu. Rianti bercerita kepada Gisel jika Rianti pernah menemukannya di bajunya Aditya. Rianti katakan jika Rianti curiga jika Aditya punya wanita lain. Gisel pun merasa takut jika Rianti curiga dengan dirinya. Rianti pun percaya kepada Gisel karena Gisel baru saja pulang dari luar negeri. Rianti bercerita kepada Gisel jika Aditya sedang mencari dompetnya dan dompet itu ditemukan di sebuah jalan Haji Syukur. Rianti minta bantuan Gisel untuk menemani dirinya untuk memeriksa ke jalan Syukur itu. Ternyata Aditya diam-diam mendengar semuanya. Aditya merasa jika Rianti mencari masalah lagi. Ketika Rianti baru saja sampai di rumahnya, Rianti pun merasa heran kenapa Aditya begitu cepat pulang dari kantor. Rianti merasa perasaannya tak enak. Aditya pun lantas memanggil Rianti. Aditya minta Rianti masuk ke dalam. Aditya katakan kangen kepada Rianti sambil mencium tangan Rianti. Yanto pun merasa jika Aditya senyum-senyum begitu, Rianti bakal kena marah dengan Aditya. Nunu pun tak sengaja melihat Aditya bersama Rianti masuk ke dalam kamarnya. Aditya tahu jika Gisel izin keluar kantor. Aditya pun tahu jika Gisel janjian dengan Rianti. Aditya minta Rianti menjawab itu. Rianti katakan kepada Aditya jika mereka hanya makan siang dan bicara yang biasa saja dan tak ada yang aneh. Tiba-tiba saja Gisel pun menelpon Rianti. Aditya minta Rianti untuk meloudspeakerkan itu. Gisel katakan kepada Rianti jika Gisel sudah pergi ke Gang Haji Syukur, namun tak ada apa-apa di sana. Tak ada yang bisa dicurigai di jalan itu. Gisel merasa jika Aditya tak macam-macam dan tak mungkin jika ada selingkuhan Aditya di gang itu. Gisel minta Rianti untuk tidak overthinking kepada Aditya. Gisel pun juga berjanji bakal membantu Rianti jika Rianti membutuhkan bantuannya. Aditya pun lantas kaget mengetahui semua itu. Aditya pun katakan kepada Rianti jika Rianti hebat. Baru saja Aditya kehilangan klien, gagal kerjasama dengan klien itu, dan sekarang Rianti minta bantuan Gisel untuk membuntuti Aditya. Aditya tanyakan otak Rianti di mana. Aditya pun merasa muak dengan permintaan maaf dari Rianti. Rianti katakan hanya ingin pertahankan hubungannya. Rianti katakan cinta kepada Aditya dan tak mau kehilangan Aditya. Aditya minta Rianti untuk menjaga sikapnya. Aditya katakan kepada Rianti jika Rianti selalu menuduh Mutiara, sebenarnya sumber masalah itu adalah ada pada Rianti. Rianti pun minta maaf lagi kepada Aditya. Aditya pun lantas mengamuk. Jika Rianti hanya bisa minta maaf, Aditya pun bakal menghukum Rianti. Aditya katakan pada Rianti jika Aditya bakal menahan uang bulanan Rianti. Sementara itu Nunu pun beritahu Trimo dan Bi Ipah jika bapak dan ibunya kembali berantem. Trimo ingin tahu permasalahannya. Nunu katakan jika ibu tak percaya dengan Aditya,   dan telah menuduh Aditya selingkuh. Trimo katakan
jika sebelumnya Rianti telah merebut Aditya dari Widuri. Bi Ipah takut jika Bapak Aditya mendengar mereka bicarakan tentang Widuri. Bi Ipah minta semuanya tak menyebut nama Widuri di rumah itu. Aditya hampir saja memarahi mereka semua. Untung saja saat itu Yanto memanggil Aditya. Aditya pun minta Yanto untuk mengantarnya ke sebuah kafe. Sementara itu Sandra pun mentransfer sejumlah uang kepada Firman agar rencana mereka berhasil. Kayla pun merasa Sandra merencanakan sesuatu. Kayla pun lantas diam-diam merekam pembicaraan Sandra. Sandra katakan jika DNA Firman dan Mutiara bakal cocok. Kayla pun tak sengaja menginjak tong sampah. Sandra pun mendengar Kayla. Sandra pun lantas mengejar Kayla ke kamarnya. Sandra takut ketahuan. Saat itu Kayla telah mengirimkan rekaman suara itu kepada Kenzo. Sandra pun lantas kaget mengetahui itu. Sandra ingin beri pelajaran kepada Kayla. Sandra pun lantas kuncikan Kayla di dalam toilet itu. Sandra katakan tak peduli lagi pada Kayla. Mau Kayla lapar dan kedinginan. Sandra merasa Kayla tak tahu diri tinggal di rumah Sandra. Sandra katakan sudah bersusah payah untuk meyakinkan Kenzo jika dirinya sudah berubah. Malah Kayla mengirimkan itu kepada Kenzo. Sandra katakan jika Kayla adalah cewek caper kepada Kenzo. Sandra pun sangat takut jika Kenzo telah melihat rekaman suara itu. Sandra sudah mencoba menghubungi Kenzo dan Aurel, tapi tak diangkat oleh mereka. Sandra pun ingin ke rumah Kenzo untuk pastikan jika rekaman itu belum dilihat oleh Kenzo. Ketika Sandra menuju rumah Kenzo, Sandra pun tak sengaja menabrak sebuah pengendara motor. Orang-orang pun lantas menyalahkan Sandra. Sandra pun pura-pura kepada mereka jika Sandra ingin pergi ke rumah sakit dan buru-buru ke rumah sakit untuk melihat adiknya yang koma. Sandra pun lantas berjanji kepada pengendara motor itu bakal bertanggung jawab. Sandra meninggalkan KTP-nya dan nomor HP-nya kepada pengendara motor itu. Kenzo pun baru saja sampai di rumahnya. Sandra pun lantas menemui Kenzo. Kenzo katakan kepada Sandra jika Kenzo sudah membaca pesan dari Kayla. Sandra tanyakan pesannya apa kepada Kenzo. Kenzo pun lantas memutar rekaman audio itu. Ternyata rekaman itu hanyalah sepotong ketika Sandra katakan tes DNA Mutiara dan Firman tidak cocok. Sandra pun bersyukur jika semuanya tidak terekam oleh Kayla. Kenzo pun merasa jika Sandra tidak suka kepada Mutiara dan tak suka Mutiara bahagia. Sandra pun katakan pada Kenzo jika Mutiara tidak cocok tinggal dengan bapak kandungnya karena rumahnya sederhana. Kenzo tanyakan kepada Sandra dari manakah Sandra tahu tentang rumah bapak kandung Mutiara. Kenzo tanyakan kepada Sandra apakah Sandra kenal dengan bapak Firman, sampai Sandra tahu rumahnya bapak Firman gimana. Sandra pun berkata kepada Kenzo, Sandra merasa menilainya dari mobil bapak kandungnya Mutiara. Kenzo tanyakan kepada Sandra, kenapa Sandra ke rumahnya malam begini pakai baju tidur. Sandra pun pura-pura kepada Kenzo jika Sandra telah mimpi buruk melihat Kenzo kecelakaan. Sandra khawatir jika Kenzo kenapa-napa. Kenzo pun katakan kepada Sandra jika dirinya baik-baik saja dan minta Sandra segera pulang.